Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurliyah, kelas HTN 2C, NIM 190300282. Saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan bangsa Indonesia. Bahasa Melayu menyebar ke seluruh pelosok Nusantara dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara, serta makin berkembangnya dan bertambah kokoh keberadaannya karena bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa persatuan. Perkembangan bahasa Melayu di Nusantara mempengaruhi dan mendorong rasa persatuan dan rasa persaudaraan bangsa Indonesia. Oleh karena itu para pemuda yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan seluruh bangsa Indonesia pada saat itu. Perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka. Pada dasarnya bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa penghubung antara suku di Nusantara dan sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagangan antara pedagang dari dalam Nusantara dan dari luar Nusantara. Perkembangan bangsa Indonesia sesudah merdeka. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 pada saat itu. Para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dan dalam rapat. Para pemuda berikrar. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bersumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Peristiwa penting yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Indonesia, salah satunya adalah yang pertama, pada tahun 1908 pemerintahan kolonial mendirikan sebuah badan penerbit buku-buku bacaan yang diberi nama Taman Bacaan Rakyat, yang kemudian pada tahun 1917 diubah menjadi Balai Pustaka. Yang kedua, pada tanggal 28 Oktober 1928 secara resmi Muhammad Yamin mengusulkan agar bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan Indonesia. Yang ketiga, tahun 1936 Sultan Takdir alias Syahbana menyusun Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia. Keempat, tanggal 19 Maret 1947 diresmikannya penggunaan ejaan Republik Indonesia sebagai pengganti ejaan Van Ophuijsen yang berlaku sebelumnya. Kelima, tanggal 31 Agustus 1972 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, dan pedoman umum membentuklah istilah resmi berlaku di seluruh wilayah Indonesia atau wawasan. Dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa yang terkait dengan perkembangan bahasa Indonesia pada saat itu. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Di dalam kedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama, lambang kebangsaan nasional. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat pemersatu sebagai suku bangsa. Dan yang keempat, alat perhubungan antara daerah dan antar budaya. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama, lambang kebangsaan nasional. Nah, perlu kita ketahui bahwa di negara di dunia ini tidak semuanya memiliki bahasa nasional, dan kita harus bangga dengan Indonesia yang mempunyai bahasa nasional. Bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang berbudaya dan bahasanya berbeda. Untuk itu, pembangunan kepercayaan diri yang kuat sebuah bangsa memerlukan identitas.
Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu sebagai suku bangsa. Sebuah bangsa yang berdiri atas berbagai suku bangsa yang berbudaya dan bahasanya berbeda dan mengalami masalah besar dalam melangsungkan kehidupannya. Bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara tadi betul-betul dilaksanakan di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Setiap petugas negara harus memperhatikan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Setiap petugas negara harus memperhatikan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara tersebut karena bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan dan pemerintah. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, itu tadi penjelasan sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia, dari sejarah perkembangan bahasa Indonesia, peristiwa-peristiwa penting terkait dengan perkembangan bahasa Indonesia, dan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Dan mungkin sampai di sini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.